pendidikan. Siapa saja yang dapat mendaftar di Canva untuk pendidikan? Nah, ini semua ya termasuk guru, baik mulai dari sekolah dasar sampai dengan menengah. Ya, ini bisa daftar ya. Jadi ada istilah K12. Apa yang terjadi setelah saya mendaftar? Ya, kita dapat fitur begitu. Fitur atau fasilitas. Saya sudah memiliki akun Canva, dapatkah saya mengakses Canva untuk pendidikan? Nah, ini misalnya Bapak Ibu sudah punya akun Canva yang gratis. Kemudian Bapak Ibu ingin meningkatkan fiturnya menjadi Canva yang for education. Nah, bisa asalkan pada saat mendaftar sebelumnya itu menggunakan akun yang tadi itu untuk pendidikan. Ya, biasanya dilihat dari domain Bapak Ibu. Ada yang menggunakan domain belajar.id itu yang dari kementerian. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya sudah pernah deploy baik yang Google Suite maupun yang Microsoft 365, akun itu juga bisa digunakan Bapak Ibu. Yang biasanya akhirannya atau emailnya itu ada nama sekolah begitu. Misalnya kalau saya @smkn1duduksampean.sch.id. Nah, kalau emailnya seperti itu atau akunnya seperti itu bisa didaftarkan untuk mendapatkan akun Canva for Education. Kemudian kelompok usia apa yang cocok menggunakan Canva? Ternyata ini mereka klaim bahwa Canva itu bisa digunakan oleh anak segala usia. Jadi karena user friendly-nya itu mereka klaim bahwa Canva ini bisa digunakan oleh segala usia. Artinya siswa kita nanti mulai dari sekolah dasar sampai dengan menengah itu bisa kita ajak untuk berkolaborasi dengan menggunakan Canva. Baik, itu yang perlu diketahui juga Bapak Ibu. Nah, kemudian cara mendaftar. Cara mendaftar Canva untuk pendidikan, ini juga saya sudah share di grup sebenarnya Bapak Ibu. Itu best practice, artinya yang sudah saya praktekkan, dan alhamdulillah sudah berhasil. Dan tadi alhamdulillah Bu Santi bahkan semalam ya, hanya 1 malam dan sudah di-approve. Kalau waktu itu saya mungkin 2 hari mungkin baru atau saya yang baru ngecek waktu itu. Ya, saya tidak tahu sih. Saya 2 hari baru saya cek, ternyata sudah di-approve. Jadi langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Kita nanti mengisi formulir dengan informasi mengajar kita, ya apa saja yang diisi nanti bisa kita lihat langsung. Kemudian setelah kita isi formulir, ya lengkap dengan bukti bahwa kita itu adalah seorang pendidik betul, biasanya melampirkan bisa sertifikat pendidik ataupun SK mengajar. Nah, itu bisa selanjutnya diverifikasi oleh tim Canva. Nah, setelah diverifikasi, nanti akan menerima email konfirmasi. Nah, dari situ, kalau sudah disetujui, maka sudah akun Canva for Education sudah kita dapatkan. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Maya. Ya. Canva, ini judulnya belum saya ganti ini. Mestinya Canva yang for Education dengan Canva yang gratis atau Canva biasa begitu. Kalau yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini adalah Canva yang masih Canva biasa, belum yang for Education. Kalau Bapak Ibu lihat di menu pengaturan akun, di submenu penagihan dan tim, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Munculnya kredit Canva, Anda memiliki 0 kredit Canva. Jadi belum ada kredit yang kita dapatkan begitu. Kemudian untuk keterangan Canva for Education ini di bawahnya ada tombol daftar sekarang secara gratis. Artinya kita masih belum mendapatkan fasilitas ini, Canva for Education. Jadi ada di bagian penagihan dan tim. Ini cara untuk memeriksa apakah kita sudah terdaftar atau sudah di-approve sebagai akun Canva for Education atau belum. Ya, bagi yang sudah,
itu nanti akan sedikit berbeda. Di bagian penagihan dan tim akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan muncul langganan untuk tim Anda adalah pribadi, dan Canva for Education-nya ini sudah tidak ada tombol daftar sekarang. Artinya kita sudah menjadi atau memiliki akun Canva for Education. Nah, di sini ada tombol kelola anggota yang seperti disampaikan oleh Bu Santi tadi. Jadi kalau di penagihan dan tim sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, artinya kita sudah di-approve, sudah diterima untuk mendapatkan fitur-fitur untuk Canva yang for education. Jadi nanti silakan nanti dicek di bagian penagihan dan tim. Kemudian, nah selanjutnya Bapak Ibu, untuk pertemuan kita kali ini, mengenal dan praktik dengan akun Canva for Education. Apa nanti yang kita lakukan? Kita akan berdiskusi, kita akan coba untuk mengulas tentang desain presentasi pendidikan. Nah, ini pertama mungkin perlu kita bahas. Saya tidak akan membahas bagaimana cara mendesain ya Bapak Ibu. Sekali lagi karena desain itu betul-betul berdasarkan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Tidak ada benar dan salah. Ya, jadi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi kalau urusannya dengan desain, itu urusannya dengan kreativitas. Yang penting adalah unsur estetikanya, misalnya keterbacaan, kemudian pemilihan warna, supaya mata yang membaca itu atau yang melihat itu tidak cepat lelah atau tidak merasa terganggu. Itu yang perlu kita perhatikan. Termasuk yang paling penting adalah pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa betul-betul diterima dengan baik oleh penerima pesan kita. Jadi kita adalah sebagai desainer, pembuat sebuah produk seni, maka harus memikirkan bahwa apa yang kita buat nanti itu bisa mengkomunikasikan atau bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada penerima kita. Itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada benar dan salah. Dan dari situ makanya saya tidak akan membahas istilahnya mengajari kayak gini loh desain itu, enggak ya. Jadi monggo semuanya tergantung kreativitas Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak nanti yang kita Didi, bahas. mohon maaf. Oke, Ibu. Belum lanjut, boleh saya tanya enggak? Boleh, monggo. Saya kan berarti kan punya dua akun ya untuk Canva. Itu kalau misalnya yang satunya dibuka, terus satunya dibuka lagi itu bisa enggak di satu laptop gitu. Kemudian Bisa. yang kedua, untuk yang akunnya dari mana yang dibuat barusan itu loh Pak. Itu nanti ada batas waktunya gratis atau enggak ya? Oke. Sampun? Sampun. Sementara itu. Iya. Pak Sofan, mohon izin atau Bu Tari, langsung saya jawab ya? Atau gimana? Iya Pak, silakan. Oke. Baik, Bu Siti, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya kita mau buka dua akun di satu laptop secara bersamaan, jawabannya bisa, Ibu. Jawabannya bisa. Caranya, Ibu bisa yang pertama menggunakan dua web browser yang berbeda. Misalnya, akun A dibuka pakai Chrome, akun B dibuka pakai Firefox, begitu. Misalnya, ini contoh cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, seperti yang saya lakukan, itu saya dua-duanya menggunakan Chrome. Memang sebenarnya Canva ini disarankan itu menggunakan web browser Chrome, Ibu atau Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dia akan lebih optimal kalau menggunakan web browser Chrome. Makanya ini saya bukanya dua-duanya menggunakan Google Chrome. Nah, nanti caranya supaya nggak sign out kemudian
kemudian berikutnya login yang lain begitu. Caranya bisa dibuatkan shortcut, Bapak Ibu. Buat shortcut misalnya yang satu untuk akun A, yang satu untuk akun B. Nanti saya akan praktekkan, ya. Saya akan praktekkan sekalian cara untuk membuat shortcut dari beberapa akun yang bisa dibuka secara bersamaan. Oke, begitu nggih Bu Siti. Saya lanjutkan sebentar sedikit nggih. Yang pertama nanti kita bahas adalah desain presentasi pendidikan. Jadi karena kita pendidik yang biasanya seringkali melakukan presentasi, melakukan proses pembelajaran itu biasanya menggunakan media presentasi. Nah, di Canva ini disediakan Bapak Ibu. Ada presentasi pendidikan. Memang bedanya apa sih dengan template yang lain ataupun dengan platform yang lain. Nah, nanti kita lihat itu. Termasuk mendesain video pendidikan. Nah, kemarin sudah ada beberapa teman kita yang bertanya tentang video. Nah, di video pendidikan itu nanti seperti apa? Apa yang ada di dalamnya? Fitur-fitur apa yang kita bisa explore begitu? Apakah hanya terbatas animasi yang seperti saya ulas kemarin, atau ada fitur tambahan yang lain? Nah, nanti bisa kita lihat. Termasuk ini Bapak Ibu, desain LKS atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, di Canva juga menyediakan desain itu, ya template-template itu. Kemudian kita juga nanti bisa mengulas tentang komik. Nah, ini Bu Siti ini nanti boleh nanti saya berikan waktu untuk menyampaikan contoh desainnya, best practice-nya menggunakan komik. Ya. Ini bisa kita bahas nanti. Dan beberapa desain media pendidikan yang lain. Banyak sekali. Ada infografis, ada jadwal, ada kalender. Itu yang semuanya masih berkaitan dengan pendidikan. Dan mungkin pada saat praktek nanti kita juga akan bahas tentang tips dan trik baik dari saya maupun dari Bapak Ibu peserta yang lain yang mungkin dalam praktek pembuatan desain di Canva itu ada trik-trik khusus yang bisa dibagikan kepada teman-teman kita. Baik, so let's try. Oke, kita akan coba untuk praktek. Nah, ini jangan dibuka dulu, ini tugasnya nanti. Oke. Ini akan langsung kita praktekkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama nanti kita akan coba pertanyaan Bu Siti dulu, biar teman-teman juga bisa langsung praktek. Jadi contoh, ya, ini saya ada dua. Sebentar, ini saya stop share dulu. Saya akan share screen semua screen saya. Screen. Nah, Bapak Ibu bisa melihat semua layar saya, nggih? Layar saya penuh, bisa kelihatan? Bisa, halo? Pak. Bisa. Oke. Nah, di sini contoh, saya ini membuka Chrome. Yang pertama ini adalah, ini yang saya buka, ini saya menggunakan akun yang for education. Yang satunya ini yang, sebentar ini. Saya buka yang Canva yang gratis, yang biasa. Ini bisa Bapak Ibu langsung. Caranya cukup mudah. Caranya adalah kita buat shortcut Bapak Ibu. Sebentar, ini saya. Nah, cara membuat shortcut gimana? Di web browser Bapak Ibu sekalian, di bagian pojok kanan atas, kalau pakai Chrome ya, ini akan muncul akun kita. Misalnya di sini saya pakai akun yang ini, yang Masdin, ini Masdin Media. Nah, untuk membuat shortcut baru, Bapak Ibu bisa klik tombol Add. Nah, contoh ini ada tombol Add yang paling bawah ini. Saya klik, misalnya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu misalnya buat nama apa? Misalnya saya mau pakai yang
akunnya anak saya. Misalnya seperti ini. Saya kasih nama, kemudian klik tombol add. Ya. Ini ada keterangan create a desktop shortcut for this user. Jadi nanti akan dibuatkan shortcut di desktop kita. Ya, di desktop kita. Kita klik add. Ya. Kita tunggu sebentar. Ini belum aktif ini ya. Masih loading. Nah, tadi gimana sih? Nah, ini. Klik get start. Get started ya. Kemudian ini bisa kita skip aja. Ini juga kita skip. Your Chrome everywhere, continue. Continue, sign in and turn on. Oke, continue. Nah, di sini kita pilih Bapak Ibu. Kita pilih akun Google yang mana yang mau kita pakai. Misalnya ini, saya pakai akun yang ini. Nah, ini hati-hati nih ya. Nah, kita masukkan password. Waduh, ribet ini. Ini ke nomor yang lain. Bentar. Saya pakai akun yang lain aja. Ya, oke. Nah, ini kita lihat di bagian pojok kanan atas sudah muncul logo profil kita, ya akun yang baru saja saya daftarkan ini. Akan saya minimize. Kita lihat di desktop saya. Nah, di sini ada 4 Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Ini yang baru saja saya tambahkan. Jadi kalau saya buka yang ini, saya double klik, maka nanti akan muncul web browser baru, ya, berbeda dengan yang ini. Ya, beda juga dengan yang ini. Nah, di sini silakan nanti dimasukkan, misalnya buka Canva, canva.com. Nah, di sini Bapak Ibu silakan login pakai akun yang ini, begitu, yang email yang ini. Misalnya pakai tadi ini saya belum daftar ini yang ini. Saya sign up dulu. Nah, ini secara otomatis akan mendaftarkan akun ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat fotonya, foto profilnya sama. Jadi shortcut ini adalah khusus yang menggunakan akun email rosadi.bipin@gmail.com. Kalau yang ini yang akun Canva for Education. Kalau ini yang Masking Media, kalau ini yang lain, beda. Nah, jadi kita bisa buka langsung secara bersamaan Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi saya punya 3 web browser, 3-tiganya Chrome, tapi dengan akun yang berbeda-beda. Begitu nggih Bu Siti nggih. Ini jawaban dari Bu Siti. Atau kalau nggak mau ribet kayak tadi, sampai buka aja di web browser lain. Misalnya ini buka Firefox, yang satunya pakai Chrome. Ya, boleh. Dipersilakan, monggo yang lebih mudah yang mana. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi sudah cukup ya. Tadi pertanyaan Bu Siti apa lagi ya selain itu?
Halo, Bu Siti. Pak Malan. Pertanyaannya tadi apa ya? Lupa saya. Iya, ya. Saya lanjut aja dulu, Bu, Oh, ya. ini batas, ada batas Apa? waktunya enggak gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Saya jawab. Mohon di mute dulu, ya, biar nggak fit. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya sedang membuka akun Canva yang for education. Saya akan klik bagian home atau beranda. Cara untuk memeriksa apakah akun kita ini sudah di-approve sebagai akun Canva for di bagian sini ada seperti apa ini? Gerigi ya. Jadi di sini ada pengaturan akun, Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian di bagian kiri ada sub menu penagihan dan tim. Ini yang saya maksudkan tadi. Nah, di sini kalau kita lihat seperti ini, kita sudah mendapatkan Canva yang for education gratis. Ya, ini artinya kita sudah di-approve. Bukti yang lain adalah kalau Bapak Ibu buka di bagian beranda atau home, nah, di sini template-template yang ditawarkan itu adalah template-template pendidikan diutamakan. Di bagian depan ini, bagian atas ada muncul template pendidikan yang sedang tren. Nah, terus kalau kita scroll ke bawah ada presentasi pendidikan. Kalau sudah seperti ini, itu biasanya akun kita sudah akun yang for education. Karena lebih banyak yang ditawarkan adalah template-template yang berkaitan tentang pendidikan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan akun saya yang lain. Nah, ini yang masih akun biasa begitu. Saya klik memastikan di bagian pengaturan akun. Kita klik. Nah, kemudian di bagian penagihan dan tim, kita bisa lihat, nah seperti ini Bapak Ibu. Beda kan ya. Jadi ada tombol daftar sekarang secara gratis untuk Canva yang for education. Di dinrosadi.gresik@gmail.com ini adalah akun biasa, ya bukan yang for education. Nah, itu yang ciri yang khusus ya, ciri yang bisa kita lihat apakah akun kita ini sudah di-approve sebagai akun Canva for Education atau belum. Kemudian yang foto profilnya seperti ini sebagai penanda saja Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang desain presentasi pendidikan. Ya. Jadi sebenarnya sama ya. Kalau kita mau mulai dari template sini, monggo silahkan. Kita mau mulai dari tombol buat desain atau kita memulainya dari ini penawaran ini yang di bagian ini desain apa saja. Untuk Anda ada presentasi, ada daftar riwayat hidup, sama aja sebenarnya Bapak Ibu. Kita mau mulai dari manapun sebenarnya sama. Intinya Canva itu menyediakan banyak template. Kita mau template yang mana? Ya, atau kita bisa pendidikan sedang tren, bla bla bla. Nah, atau yang fokus di sini ada presentasi pendidikan. Ini kalau kita mau buka dari sini sebenarnya sama juga kalau kita buka dari sini ya, yang di bagian pendidikan. Nah, dilihat semua ada presentasi pasti nanti. Atau yang dari si pendidikan sama saja Bapak.
Oke, kita coba untuk melihat yang di sini, presentasi pendidikan, kemudian saya mau lihat semuanya. Template yang disediakan itu seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau kita lihat di bagian kanan atas, ini Bapak Ibu bisa dilihat ada kita pakai yang bisa kita apa ya istilahnya, kita modifikasi ya, karena ini kan template saja ya, bukan berarti langsung kita gunakan ya, tapi perlu kita ubah begitu, perlu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Coba akan saya lihat di dalam apa namanya template presentasi untuk pendidikan itu seperti apa sih. Saya mau coba cari. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini ada yang mengajar matematika, ada statistik, ada latihan otak. Ya. Ada nggak ya yang materi komputer? Nah, ini saya juga belum sempat melihat lagi Bapak Ibu. Coba aja yang materi ini aja, mengajar matematika. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kan template ya Bapak Ibu. SMA Sekarbumi mengajar matematika dipresentasikan oleh ini. Nah, ini semuanya bisa kita ubah Bapak Ibu. Ya, ini background atau latar belakang. Ini kalau dari template ini disediakan ini Bapak Ibu. Kita mau yang mana? Seperti di PowerPoint ya, mirip seperti di PowerPoint. Jadi ini ada pilihan slide masternya. Bapak Ibu mau yang tema yang seperti apa? Apakah background-nya polos, kotak-kotak seperti ini? Apakah putih? Atau ada yang seperti tabel-tabel atau kotak-kotak seperti ini? Nah ini template masternya, slide masternya. Nah terus apakah bisa diubah? Ya semuanya bisa. Jawabannya bisa, semuanya. Ya. Bagian apapun bisa diubah. Mulai dari latar belakang, teks, kemudian yang lain-lain, yang elemen-elemen yang lain itu bisa diubah. Termasuk foto ya, ini bisa kita ubah. Terus yang apa namanya spesial lagi apa ya selain itu? Yang spesial lagi adalah kalau menu-menu yang di bagian atas ini Bapak Ibu sudah paham ya? Atau gimana Bapak Ibu? Ada yang masih belum paham nggak ya fitur-fitur yang ada di Canva ini? Jadi misal ini presentasinya. Bapak Ibu bisa melihat panel menu di sebelah kiri. Ini yang utama, ada template, ada unggahan, foto, elemen. Ini sudah saya bahas kemarin. Kemudian ada juga menu-menu yang ada di bagian atas sini. Itu tergantung dari objek yang sedang kita seleksi. Contoh, saya sedang menyeleksi teks. Teks yang grup seperti ini, grup teks atau pengelompokan teks. Teksnya ada 1, 2, 3 yang digabungkan menjadi satu. Kalau kita seleksi teks, maka menu-menu yang berkaitan dengan teks itu akan muncul seperti ini. Mulai dari jenis font, size font, kemudian font color, style, tebal, miring, kemudian alignment atau perataan, kemudian di sini ada bullet and numbering, ya. Kemudian di sini ada mengatur jarak atau spasi ya, spasi antar baris ataupun spasi antar huruf atau antar karakter, dan efek. Efek itu yang seperti shadow, seperti timbul, berongga dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang di titik 3 ini seperti underline. Nah, kemudian di sini kapitalisasi huruf ya. Apakah kapital semua? Contoh ya. Misal ini kan huruf kapital semua Bapak Ibu. Kalau ini kita klik, nah dia bisa berubah menjadi apa namanya huruf besarnya di awal kata saja. Kalau kita klik lagi, nah, kembali seperti ini. Nah ini fungsinya.
Kemudian posisi ini mengatur perataannya dan layernya, mengatur perataan dan layer. Layer itu maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi di Canva itu semuanya berbasis layer atau lapisan. Jadi kita bisa menambahkan objek apapun di lembar kerja kita ini, baik berupa teks, baik berupa gambar, ataupun elemen-elemen atau aset-aset yang lain. Semuanya tinggal kita taruh aja. Nah, kita taruh aja di sini. Contoh, seperti inilah. Ada teks, ada image, ya. Jadi semuanya ini kita tinggal taruh aja. Terus mengaturnya nanti, misalnya saya tambahkan elemen. Nah inilah. Nah misal ada apa ini? Ada elemen berupa gambar vektor ya, seperti ini. Nah misalnya saya taruh gini. Nah ini maka gambar vektor ini berada di layer paling atas, di lapisan paling atas. Sedangkan teksnya ini berada di lapisan bawahnya. Sedangkan yang di latar belakang ini adalah lapisan paling belakang. Nah, itu layer-layer Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik misalnya tadi ya teks ya. Nah, kalau kita klik yang di ini posisi ya, posisi, maka akan muncul ini ada maju, ada mundur. Ada maju, ada mundur. Coba ini kalau saya klik maju, maka dia akan berubah menjadi layer paling atas. Dia akan menutupi gambar vektor tadi, ya menimpa begitu. Nah kalau posisinya dimundurkan, maka dia berada di layer belakang dari gambar ini vektor ini. Begitu ya. Kemudian kalau yang ini ada atas, ini berarti rata atas, nempel ke atas, ya jadi nempel garis atas, tepi atas. Kemudian kalau tengah berarti berada di tengah horizontal. Kalau ini berarti di bawah. Ini tengah vertikal ya Bapak. Kalau ini kiri, ini kanan, ini tengah secara horizontal. Kalau ini tengah secara vertikal. Nah begitu, itu posisi. Kemudian ini ada salin gaya. Salin gaya itu apa ya? Kita mengcopy formatnya saja. Misalnya jenis font, kemudian style tebalnya, miringnya, perataannya itu yang di-copy stylenya. Ya, jadi bukan mengcopy objeknya atau tidak hanya objeknya, tapi tidak objeknya, tapi hanya formatnya saja atau stylenya saja, gayanya saja. Kemudian kalau ini transparansi itu kalau semakin ke bawah maka dia semakin transparan. Semakin besar maka dia semakin jelas kelihatan. Nah, kemudian kalau ini tautan, ini untuk membuat link. Kalau ini untuk mengunci, artinya tidak bisa diubah-ubah lagi. Contoh, nah ini saya geser-geser nggak bisa. Ya. Kalau ingin membuka ya kita buka kuncinya untuk mengubah lagi. Ini untuk menduplikat, ya, mengcopy begitu. Oke, ini yang berkaitan dengan teks, Bapak Ibu. Kalau yang berkaitan dengan objek vektor atau aset vektor seperti ini, nah ini kita bisa mengubah warna-warnanya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Termasuk pangkas itu crop ya Bapak Ibu. Bahasanya itu pangkas kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris crop. Misalnya ini kita seperti ini. Nah, berarti dia di crop segitu. Ctrl Z untuk menganulir atau undo gitu ya. Kemudian untuk balik, nah ini yang kemarin sempat ditanyakan oleh Bu Siti. Kita horizontal, vertikal, nah, seperti ini. Itu balik. Termasuk posisi, dia mau dimundurkan atau dimajukan, rata tengah, dan seterusnya. Ya. Yang lain-lain sama, kurang lebih. Kalau kita seleksi background, nah ini kan yang saya seleksi background. Kita bisa memilih latar di sini untuk mengganti.
Nah, misalnya langsung saya ganti. Atau solid color aja. Solid color. Nah, ini yang berkaitan dengan background-nya tadi ya. Jadi nuansanya nuansa warna apa? Merah, biru, hijau. Nah, ini contoh untuk yang berkaitan dengan latar atau background. Nah, kemudian saya akan coba untuk yang spesial itu apa? Kalau yang lain-lain kan kurang lebih sama, Bapak Ibu. Nanti kita itu ya mengeditnya ya berkaitan dengan teks, berkaitan dengan objek, misalnya di sini objek vektor. Objek itu ya anggap aja aset ya, Bapak Ibu. Kemarin kan saya bilangnya aset. Boleh bilang aset, boleh objek atau gambar ya, foto. Semuanya sama ya. Berkaitan dengan itu saja. Cuman kalau kita sedang membahas desain presentasi pendidikan, itu bedanya adalah di sini, Bapak Ibu. Kalau kita di biasanya kan kita cuma unduh begitu aja ya. Nah, unduh itu ada yang disarankan PNG, ada JPG, PDF, dan video dan GIF begitu. Kalau nggak ada animasinya, ini kan ada menu animasikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik di area luar, maka di sini muncul animasikan. Nah, mau dianimasikan seperti apa? Satu slide, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pilih salah satu objek saja, kita animasikan dia bergerak ke atas ke bawah begini, nggak bisa. Ya, tapi berlaku satu slide. Nah, satu slide ini bisa kita animasikan. Nah, nanti kalau dianimasikan maka dia otomatis bisa ekspor atau diunduh menjadi bentuk video. Nah, itu kalau unduh Bapak Ibu. Kita kemarin baru membahas tentang unduh ya, jenis file. Nah, kemudian untuk yang spesial di desain presentasi untuk pendidikan, di sini kalau diklik titik 3, selain unduh, ini ada tampilkan Bapak Ibu. Ada tampilkan, ada tugas, ada Google Classroom. Ada juga cara membagikannya, bisa kita bagikan langsung dengan Microsoft Teams. Kemudian ini bukan mengingatkan, ini reminder. Ya, cuman karena bahasa Indonesia ya. Nah, dan ada juga tampilkan dan rekam. Nah, ini yang spesial Bapak Ibu. Kalau desain presentasi itu ada satu tambahan menu yaitu tampilkan dan rekam. Jadi kita bisa mempresentasikan materi kita sekaligus bisa kita rekam. Nanti outputnya itu sama seperti kalau kita menggunakan screen recorder. Ya. Kalau saya biasanya di YouTube ya, saya kalau mau buat konten YouTube, saya itu biasanya menggunakan aplikasi khusus untuk merekam layar saya. Ya, merekam layar saya. Saya biasanya pakai ice cream screen recorder. Nah, itu dia akan merekam layar saya, ya apa yang saya lakukan itu akan direkam, termasuk bisa juga merekam wajah saya. Ya, jadi menampilkan kamera dan merekam wajah saya. Nah, di Canva ini sudah ada itu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi tambahan. Ya, itu kalau kita pilih ini, tampilkan dan rekam. Coba kita ulas sedikit dulu yang tampilkan saja. Coba tampilkan. Ini ada pilihannya, jenisnya standar, ada otomatis, ada presentasi. Kalau standar, ini nanti kita bisa presentasi itu sesuai dengan selera kita, maksudnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita klik next, berarti akan berpindah ke slide berikutnya. Kalau kita diem, belum klik anak panah ke kanan atau next, maka slide-nya masih berhenti. Nah, beda kalau yang putar otomatis. Kalau putar otomatis, maka perpindahan slide itu akan disetting secara otomatis. Nanti kita memasukkan tiap slide-nya itu berapa detik begitu. Termasuk yang tampilan presentasi ini nanti akan sedikit kita pilih tampilkan.
tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, full screen ya, sama seperti yang saya lakukan tadi presentasi ya. Terus bedanya apa? Ya ini sama seperti kita presentasi biasa, tapi ini menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Jadi tidak menggunakan nah, ini kalau kita menggunakan template Bapak Ibu, ini ternyata ada fitur kayak gini. Jadi animasinya hanya pada gambar ini saja. Nah, ini yang saya juga baru tahu ini ya. Biasanya kan serempak satu slide itu seragam animasinya. Ternyata untuk gambar ini saja. Nah, selain itu Bapak Ibu, di bagian pojok kanan bawah ini kita bisa melihat kalau ini untuk kembali lagi ke halaman pertama. Kemudian ini posisi kita sekarang berada di halaman berapa dari berapa halaman. Nah, kemudian kalau ini buka tampilan presenter itu, nah seperti ini akan tampilan presentasi kita, tapi di sini adalah tampilan sebagai guru. Nah, ini agak ribet karena saya juga pakai Zoom ini. Ini saya kembalikan lagi. Ya, coba. Oh ini saya tutup. Nah, pertanyaan urun daya dari audiens Anda dengan siaran langsung Canva. Nah, ini kita bisa melakukan apa istilahnya komunikasi dua arah, Bapak Ibu. Jadi orang atau siswa ya atau siapapun yang mengikuti kegiatan presentasi kita itu mereka bisa menyampaikan pertanyaan. Nah, di sini ada keterangan siaran langsung Canva. Biarkan audiens Anda ini kalau mau menyampaikan pertanyaan. Ini bisa kita buatkan sesinya. Nah, di sini bagi audien kita itu bisa gabung dengan mengunjungi ini canva.live, kemudian dimasukkan kodenya ini 108592 untuk menyampaikan pertanyaan. Kalau saya rasa sih kurang efektif karena yang tampil itu ternyata hanya lembar pertanyaan saja. Ya. Mungkin ini masih dalam tahap pengembangan ya. Mungkin ini tadi statusnya memang masih beta. Beta itu artinya masih dalam proses pengembangan dari pihak Canva. Jadi untuk sementara ini, fitur ini adalah nanti dengan mengakses laman canva.live dan memasukkan kode ini. Ini kode unik. Setiap presentasi ataupun setiap sesi, ini kodenya akan berubah. Akan diberikan kode acak. Ini kodenya. Nah, itu seperti itu. Ini sudah pernah saya coba tadi. Jadi seperti itu. Ini saya selesai. Kemudian saya tutup aja. Oke. Nah, itu yang spesial yang ada di Canva yang desain presentasi. Jadi tidak hanya kita mendesain saja Bapak Ibu. Kita bisa langsung melakukan presentasi langsung dari ya, tampilkan dari sini atau bisa langsung dari sini sih. Ya, ini full screen gitu bisa. Kemudian ini ada menu tugas. Tugas ini berarti kita bisa menyampaikan assignment. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menyertakan slide yang isinya tugas, nah, misalnya di bagian paling bawah ini nanti Bapak Ibu membuat file presentasi kita ini mau dikirim
sebagai penugasan, nah, bisa langsung diklik tombol tugas. Nanti larinya ke kelas virtual yang otomatis sudah tersambung ke Canva. Sementara ini yang sudah saya coba adalah dengan menggunakan Google Classroom dan Microsoft Teams. Kalau yang lain masih belum. Ibu bisa mengeksplor lagi. Yang saya mau bahas adalah ini, Bapak Ibu, tampilkan dan rekam. Ini akan saya contohkan bagaimana Canva ini juga mempunyai fitur spesial, artinya kita nggak perlu lagi menginstal aplikasi rekam layar yang istilahnya memberatkan perangkat laptop atau akun Canva, dan sudah kita bisa lakukan proses merekam layar, dan nanti hasil akhirnya adalah berupa file video MP4 yang bisa kita upload kemanapun. Ya, misalnya kalau diupload ke YouTube bisa, atau ke kelas virtual kita di Google Classroom ataupun di Microsoft Teams juga bisa. Saya contohkan ya. Misal ini file presentasi saya. Nah, ini juga statusnya masih beta, Bapak Ibu. Beta itu masih dalam proses pengembangan. Ini ada keterangan rekam suara sendiri saat berbicara melalui presentasi. Bagikan tautan video dengan murid, teman, atau kolega. Nah, di sini nanti kita bisa merekam layar kita, merekam wajah kita, dan merekam apa yang ada di klik tombol masuk ke studio rekaman. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Apakah masih bisa masuk apa belum? Apa enggak? Karena kamera saya gunakan di Zoom. Zoom meeting. Biasanya sih ada ini ada minta izin dia. Ada minta izin. Use YOLO dulu, Bapak Ibu. Kita izinkan. Nah, ini. Canva tidak dapat mengakses kamera atau mikrofon Anda. Ini karena saya sedang live meeting menggunakan Zoom, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf tidak bisa mencobakan. Tadi kalau saya sedang tidak live, itu bisa, ya. Itu bisa layar laptop saya merekam wajah saya dengan menggunakan kamera laptop dan merekam suara saya dengan menggunakan mikrofon. Karena kebetulan ini kan sedang live Zoom meeting dan mikrofon dan kamera ini sudah dipakai oleh Zoom, maka dia nggak bisa ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nanti silakan dieksplor. Ternyata bisa otomatis tersimpan secara cloud. Filenya itu tersimpan di servernya Canva. Kalau kita mau mendownload, ya masih bisa. Nanti ada menu download begitu. Ada menu download hasil rekamannya itu. Kalau nggak mau download, ya sudah nggak apa-apa. Itu akan tersimpan di servernya Canva. Oke, itu kalau untuk membagikan, silakan nanti bisa diekspor sendiri. Ini untuk desain presentasi ya, Bapak Ibu. Jadi selain template-template yang disediakan, ya ini kan template yang disediakan ini banyak sekali, semuanya free, ya. Semuanya free, bebas kita gunakan. Langsung di sini Bapak Ibu, misalnya temanya tentang ada nggak komputer begitu. Presentasi pendidikan komputer. Ternyata masih belum bisa spesifik ya. Itu bisa nggak? Matematika. Ya, kalau matematika seperti ini, nah dia yang berada di bagian paling atas ini adalah yang
Automatika semua. Ya, ini silakan ya, bisa di searching, biasanya berkaitan tentang tema-tema pelajaran. Oke, itu tentang desain presentasi. Desain presentasi itu rata-rata dia formatnya landscape seperti ini, Bapak Ibu, seperti file-file PowerPoint gitu, okay. Oke, lanjut. Sekarang kita akan beralih ke desain apa tadi ya berikutnya, desain video pembelajaran atau video pendidikan. Coba kita lagi ke beranda. Video pendidikan. Mana ya? Nah, ini ada video pendidikan. Ya, kita klik aja video pendidikan. Nah, ini ada banyak sekali template juga Bapak Ibu yang disediakan. Kita mau pakai yang mana contohnya? Coba ini. Video pendidikan. Kita coba yang ini. Ada apa saja ya fitur-fitur yang disediakan di video pendidikan. Nah, video pendidikan itu tampilannya nanti berbeda Bapak Ibu seperti yang di desain presentasi pendidikan. Kalau tadi kan ke bawah begitu ya. Kalau ini ada istilahnya timeline-nya di sini. Timeline-nya di sini. Slide-slide-nya munculnya di bagian bawah sini. Nah, ini slide pertama, ini slide kedua, ketiga, keempat, dan kita bisa menambahkan slide berikutnya. Ini coba, ini bisa kita ubah-ubah ya. Contoh, saya mengubah menjadi Didin Rosyadi. Ini filenya ini berupa video apa? Oh, ini video ternyata Bapak Ibu. Ini kalau kita play kan seperti ini. Saya punya video enggak ya? Ini bisa kita ganti. Nah, ini Bapak Ibu, kalau video, kalau filenya itu berupa video, ini kita seleksi ya. Nah, di sini ada menu istilahnya itu trim ya, untuk mengatur durasi. Nah, ini kalau kita klik, nah ini kan defaultnya adalah 49 detik. Nah, ini bisa kita atur trimnya atau durasinya. Mau ditampilkan di detik keberapa, ini karena kebetulan panjang, kemudian sepanjang atau seberapa lama, nah ini tinggal kita geser-geser aja, seperti ini. Ini untuk edit video ya, proses trimming begitu. Nah, kalau sudah oke, ini yang ditampilkan, baru klik selesai. Nah, jadi menjadi 7,4 detik. Atau kalau kita mau mengganti 7 detik, gitu aja. Kita tulis saja, enter. Nah, sudah, kalau bisa selesai. Nah, ini untuk yang objek yang berupa video. Kemudian posisi sih sama ya. Ini berkaitan dengan layer, apakah mau dimajukan, apakah ke depan. Bedanya maju dengan ke depan tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau maju itu dia sistemnya step by step. Misalnya kalau kita klik maju sekali, maka dia akan layernya itu maju satu kali, satu layer. Kalau kita klik lagi maju, dia maju lagi satu layer. Begitu, step by step. Kalau kita klik ke depan, sekali klik maka dia akan langsung berada di layer paling depan. Begitu, itu bedanya. Begitu juga untuk yang mundur dan ke belakang. Kalau mundur, dia step by step semakin ke belakang. Tapi kalau sekali klik ke belakang, maka dia langsung menuju ke layer paling belakang. Itu bedanya. Itu untuk mengatur posisi. Yang lain-lain, nah ini ada suara. Apakah di mute tanpa sound atau bisa kita atur berapa persen. Maksimalnya adalah 100. 100 ya. Maksimalnya 100%. Oke, seperti itu termasuk coba ini kita play dulu Bapak. Kita play.
loading. Ya, ini karena video agak berat karena kita aksesnya juga online dengan menggunakan Zoom meeting. Ya, jelas koneksi kita akan terbagi, ya, koneksi kita akan terbagi. Terutama koneksi saya, ya, jaringan saya. Kalau jaringan saya bagus, harusnya nggak ada masalah. Nah, ini seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kebetulan ini nggak ada suara, ini berarti nggak ada sound. Nggak ada sound. Ini ada video orang ketawa. Kemudian ada video orang main basket. Ya, nah seperti itu. Sangat mudah sekali membuat frame pada video, ya, dengan menggunakan Canva ini. Oke, kita klik. Nah, untuk edit video itu yang berkaitan dengan trim tadi, kita juga bisa balik, Bapak Ibu. Kita bisa balik horizontal. Jadi misalnya ini telinganya yang mestinya kanan, dia akan berubah menjadi kiri. Itu bisa, ya, dengan sangat mudah, ya. Melakukan proses flip video dengan sekali klik saja sudah bisa. Vertikal juga bisa, ya, sangat mudah, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu melakukan flip video itu sangat susah, butuh aplikasi. Kalau sekarang dengan menggunakan Canva sekali klik sudah bisa, ya, karena ini flip video, ya, bukan flip image, ya, termasuk ini, Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa kita lakukan pangkas. Pangkas itu apa tadi? Crop, ya, Bapak Ibu. Kita bisa crop karena ini adalah video yang sebenarnya kan ini bisa kita lakukan crop begitu, ya, menyesuaikan lebar ukuran ini slide kita, ukuran lembar kerja kita, misalnya di sini. Ya, kemudian ini juga bisa dibalik, coba horizontal, nah, seperti ini. Ini sudah terbalik ini. Nah, dia pakai tangan kiri akhirnya. Mestinya. Kemudian yang unik lagi, yang di sini, mana ya? Nah, ini. Jadi video, Bapak Ibu, ini tuh video, tetapi dia dimasukkan di dalam frame huruf M. Nah, gimana ya? Kok bisa ya? Bisa sekali, Bapak Ibu. Jadi di Canva itu kita editing video ternyata sangat mudah. Video kita mau dimasukkan ke frame itu sangat bisa sekali. Contohnya ini, ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam frame huruf M. Frame itu ada di elemen, Bapak Ibu. Frame itu ada di elemen. Nah, di bingkai. Nah, ini bingkai. Kalau kita lihat semua, nah, contoh, saya ingin pakai ini. Saya taruh coba di sini aja lah. Kemudian saya ingin memasukkan video. Ada nggak ya di sini video? Oh, banyak, Bapak Ibu. Ada banyak video yang langsung bisa kita pakai. Misalnya, nah ini fashion, coba. Fashion, nah, mestinya fashion kan gini, Pak Ibu. Kalau saya, ini sebentar. Fashion, untuk masukkan ke dalam frame, ya sudah tinggal kita masukkan aja, kita drag and drop ke sini. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali. Kalau ingin mengatur tadi itu, peletakannya tinggal di double klik, mudah digeser-geser. Nah, sangat mudah sekali. Ya, ini padahal video ya, bisa kita bentuk-bentuk seperti ini. Nah, itu kelebihan dari Canva gitu ya.
videonya boleh kita mengambil aset dari sini atau kita unggah sendiri video kita, misalnya kita upload dulu dari sini, dari perangkat. Nah, nanti kita masukkan ke frame. Itu sangat bisa sekali. Ya, sangat bisa sekali dan sangat mudah begitu Bapak Ibu. Dan ini contohnya itu ya. Jadi videonya dimasukkan ke frame yang bentuk M. Ada nggak frame bentuk M? Ada di bagian sini ya. Bingkai. Bingkai biasanya di bagian bawah. Ini ada bingkai untuk bentuk huruf. Ini banyak sekali bingkai macam-macam yang bisa kita pakai. Nah ini huruf ya. Contoh huruf G misalnya. Saya mau masukkan video ke dalam huruf G. Saya mau ini. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, sudah. Mantap kan ya. Jadi videonya berjalan tapi di dalam frame huruf G. Nah, ini video pendidikan Bapak Ibu. Jadi menunya berbeda. Menunya berbeda dengan apa namanya desain presentasi. Terus kalau kita sudah selesai mendesain, di sini ada langsung menu unduh. Unduhnya disarankan jelas ya, yang formatnya MP4 karena di dalamnya ada objek yang bergerak, begitu. Ada objek yang bergerak berupa video tadi itu. Atau di titik 3 ini sama seperti tadi, bisa kita tampilkan, bisa kita jadikan penugasan, bisa kita bagikan melalui Microsoft Teams, Reminder, atau kita bagikan linknya untuk bisa dilihat oleh orang, atau ini kita jadikan sebagai video yang nanti ditampilkan dan kita bisa merekam suara kita dan wajah kita, begitu. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk video pendidikan, gitu ya. Terus, saya tutup. Yang lain desain apa tadi ya? Komik. Ya, kita coba kita beralih ke komik yang Bu Siti ini sudah mempraktekkan ini ya. Nanti sekaligus Bu Siti bolehlah sharing tentang komik. Nah, kalau komik kita bisa lagi ke beranda. Kalau Bapak Ibu nggak lihat di sini, ada kok mestinya di sini. Komik. Aja di bagian atas ini Bapak Ibu. Komik begitu. Klik enter. Nah, kan muncul ini. Kita lihat komik juga ada 264 template. Ini berbeda kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang gratis. Ini nggak sebanyak ini. Ya, mungkin banyak tapi apa namanya nggak semuanya bisa dipakai. Lah ini Bu Siti banyak sekali pilihan template Bu Siti ya. Ada yang sudah hitam putih, jadi nggak perlu yang kemarin itu di-download dulu, kemudian difilter. Nah, ini banyak sekali apa namanya karakternya. Ada yang hewan, ada siswa, ada yang bentuk seperti ini, koboi. Coba kita lihat isinya. Kalau komik, nah komik itu biasanya di dalam satu template itu isinya seperti ini. Ada contoh yang sudah ada tokoh dan perbincangannya atau percakapannya. Dan ada yang masih dalam bentuk kosongan seperti ini. Kemudian ada yang berupa asetnya atau karakternya yang bisa dipakai. Termasuk ini ada contoh yang speech bubble-nya.
Ya, ini yang bisa digunakan. Ada juga yang apa namanya? Ini kebetulan karakternya kan sudah satu paket ya. Satu paket dengan mimik wajah. Ada juga template komik itu yang menyediakan mimik wajah. Mimik wajah artinya kalau sedih, kalau ketawa itu bisa diganti-ganti. Ya, jadi bisa diganti-ganti. Saya coba yang ini. Jadi silakan nanti dicoba-coba template komik, ya, terutama yang kepingin menggunakan komik. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi selain ini ada apa namanya tokohnya, kita lihat tokohnya ini sebentar saya perbesar. Tokohnya ini kan nggak ada apa namanya detail mata, hidung, mulut ya, masih kosongan. Lah di sini disediakan ada yang wajah seperti ini, ada wajah marah, senyum, kemudian seperti ini, ada wajah kaget, ada wajah. Nah, ini bisa kita copy. Ya, misal saya contohkan. Saya mau membuat komik, ya ini yang masih kosong. Saya mau pakai karakter ini. Set, saya taruh di sini. Saya paste ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ya. Nah, ini kalau kita perbesar, copy dari sini. Misalnya mau mengcopy wajah apa? Wajah marah. Nah, kita copy, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Ya, kita sesuaikan ukurannya sampai realistis ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan saya perbesar lagi biar menelpon dengan wajah marah begitu. Nanti kalau ingin menelpon dengan senyum-senyum ya bisa pakai karakter wajah yang tersenyum. Nah, ini contoh template yang menyediakan mimik wajah yang berbeda-beda. Jadi masing-masing template itu menyediakan berbagai apa namanya fitur yang bermacam mau menggunakan komik, dipersilakan ya. Termasuk komik yang tokohnya itu berupa hewan ya atau karakter-karakter yang seperti ini, nggak harus manusia. Ada nggak ya komik yang berjilbab begitu? Kelihatannya masih belum ada. Kalau Bapak Ibu mau yang karakternya berjilbab begitu, bisa nggak ya? Jawab bisa. Caranya ini ada trik ya. Ini ya kita bahas langsung triknya saja. Misal yang ini tadi, coba aja. Saya mau di sini tuh ada karakter yang berjilbab. Kita bisa cari di elemen sini. Ada nggak? Jilbab itu bahasa Inggrisnya apa ya? Veil ya? Oh bukan. Jilbab gitu ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau Bapak Ibu susah, Bapak Ibu bisa mengcopy paste dari pernah melihat sebuah template itu yang ada karakter jilbab. Tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Apa ya waktu itu tentang perempuan gitu. Tentang perempuan. Nah, ini
Ada nggak? Ah, ini ada ini. Ini ada perempuan. Nah, ini ada ketemu. Coba kita lihat. Oh, ini karakternya. Oh, dia tergabung. Karakternya tergabung. Boleh kita pangkas saja Bapak Ibu, kita crop. Nah, seperti ini kan ya. Kita crop. Enggak ya? Nah, sebentar ini kita copy. Nah, di sini kita masukkan di sini. Oh, ini 3 orang sekaligus ya Bapak Ibu, belum tidak bisa. Nah, nanti silakan cari karakter yang seperti inilah. Yang sudah siap. Nanti kita copy paste saja, kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa. Ya, contoh perempuan yang lain yang sendiri. Ya, ini ada sendiri. Kita coba buka. Nah, ini kita copy. Kita Ctrl C. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini sekaligus bunganya ikut. Trik ya, ini trik saja. Misalnya Bapak Ibu kepingin membuat komik yang Islami begitu ya, yang karakternya berjilbab. Nah, ini banyak cara. Bisa mengcopy paste seperti ini atau Bapak Ibu mengunggah karakter berjilbab dari sumber lain. Dari sumber lain, Bapak Ibu searching aja di internet, download, kemudian diunggah ke sini, baru nanti dipakai. Nah, begitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau untuk komik bisa langsung di-download dan yang lain sama seperti yang tadi. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Sekarang sudah pukul 21 lebih tari. Ada, Pak. Iya. Ini ada dari Bu Yuni. Silakan Bu Sri Wahyuni. Silakan Bu Sri Wahyuni. Siapa? Ibu Sri Wahyuni. Tadi Resen. Sri Wahyuni. Tadi Resen. Silakan. Tadi Resen. Apa kepencet? Oh ya, belum ada respon. Baik. Baik. Iya, yang lain Bapak Ibu silakan. Yang lain Bapak Ibu silakan yang mau. Boleh silakan Bu. Boleh silakan saya Bu. boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Din, Bu Ria. Kan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena ternyata dengan mengikuti webinar malam ini tambah banyak sekali ilmu baru ya tentang Canva. Yang akan saya tanyakan tadi yang pertama sudah jawab, downloadnya pakai. Kemudian kalau misalnya itu nanti digunakan untuk presentasi offline, apakah video yang ditaruh di Canva tadi bisa juga dimunculkan? Artinya bisa diputar atau tidak gitu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya agak ketinggalan yang cara mengatur durasi Bapak, cara mengatur durasi pada video tadi. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya saya membuat gunakan Canva ini,
Nah, itu sudah kejawab tadi, maaf. Yang berikutnya, kalau misalnya kita mau naruh hasil apa hasil yang kita buat dari Canva itu terus akan kita taruh di blog. Linknya saja ditaruh di blog atau bagaimana? Kemudian bagaimana cara kalau hanya linknya saja, bagaimana cara menaruh linknya itu di blog? Itu mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Nurjana. Silakan Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Nurjana. Silakan Pak Didin. Berapa? 3 ya? banyak tanya. Yang pertama apa-apa, Bu. Apa-apa, Bu. Tentang durasi nggih? Iya. Pengaturan durasi tadi saya ketinggalan. Nggih. Pengaturan durasi yang pertama ini. Di video ya, Bapak Ibu. Mana tadi? Video. Oh, bukan. Sebentar, nggih. Desain saya. Nah, yang ini. Yang ini, nggih. Apa presentasi? Ya. Ya, yang ini. Cara ngatur yang ini. Durasinya tadi klik yang mana? Tak tulis tapi ketinggalan. Okay. Kalau video, Ibu, tinggal kita klik aja. Kita klik videonya. Nah, kemudian pilih ini. Yang ada S itu second. Ada settingnya. Nah, ini kita atur aja. Ini sama seperti proses trim ya. Kalau kita di phone atau di aplikasi video. Ada tanda guntingnya itu tadi ya? Iya, betul. Yang ada guntingnya itu. Nah, ini juga kita bisa menggeser-geser. Misalnya waktunya 5 detik. Misalnya. Terus posisinya di mana? Di detik keberapa? Nah, kalau sudah diklik selesai. Ini video nggih, Bu nggih. Jadi melakukan proses trim ya, trim atau memangkas begitu ya, memangkas bukan memangkas sih. Kalau pangkas kalau di sini itu artinya crop itu. Kalau memangkas itu. Nah, ini proses trim gitulah, gunting. Oh. Nah, itu. Terus apa lagi, Bu, tadi? Apa ya tadi ya? Bisa digunakan untuk offline atau tidak gitu. Kalau misalnya apa? Presentasi sudah gitu? Bikin di download gitu? Kemudian nanti untuk presentasi secara offline bisa enggak? Iya. Kalau Ibu presentasinya menggunakan Canva, nggak bisa offline, Ibu. Harus online. Oh, bisa ya. Tapi kalau file videonya atau presentasi download, ya bisa istilahnya diputar kembali. Gitu. Tinggal diputar hasil download. Ya harus offline. Nggih. Sampun. Yang satunya tadi apa, Bu? Blog. Oh ya, blog. Oke. Nah, untuk menulis atau membagikan ke blog, kita klik ini, Bu. Titik 3. Ya. Sebentar.
Kalau link ini dia seperti dia hanya membuka saja. Sebentar. Suaranya hilang. Nah, ini Bu. Sematkan berarti ya? Betul, pakai yang sematkan aja. Yang ini. Ya, kalau pakai link itu dia hanya membuka, tapi butuh tab tersendiri. Tapi kalau memasang atau melampirkan begitu, cocoknya pakai ini, Bu. Sematkan. Jadi nanti tinggal ditaruh di posisi mana di bagian blog kita. Mau ditaruh di postingan bisa, atau misalnya di sidebar, misalnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau bagian atas, silakan. Oke, begitu nggih, Bu Siti. Sampun? Ada pertanyaan lagi? Sudah Bapak, sudah sementara sudah cukup. Nggih. Ini ada Pak Didin di kolom chat. Dari kolom chat. Nggih. Dari Bu Maya. Untuk presentasi tadi tampilkan dan rekam itu apa bisa di-download di laptop kita? Sebagai video. Ya. Jawabannya bisa, Ibu. Jawabannya bisa. Kebetulan tadi saya nggak bisa praktek karena gitu. Ya, jadi kalau tadi sudah kemarin apa tadi ya? Tadi kayaknya saya itu mencoba tadi itu merekam dan menampilkan dan merekam. Jadi munculnya itu presentasi kita, kemudian wajah kita tampil, nanti ada suara kita juga bisa masuk. Jadi sama seperti kalau kita membuat misalnya saya ya, sama seperti saya waktu membuat konten di YouTube begitu, saya biasanya pakai aplikasi tambahan untuk rekam layar, rekam suara, dan hasilnya nanti berupa video. Dan itu bisa itu load ke laptop kita. Begitu. Sampun, Ibu? Bu Maya, bagaimana? Pak? Bapak Ibu silakan. Terima kasih. Link versinya ya di kolom. Oke. Bu Siti, komiknya gimana? Sudah oke? Itu komiknya yang bikin itu siswa Bapak. Jadi saya pembelajarannya itu menggunakannya project based learning. Nah, kemudian anak-anak saya suruh bikin komik secara antologi yang nantinya itu dijadikan terus dicetak di penerbit begitu. Rencananya begitu, Bapak. Karena itu saya kemudian masing-masing kelompok itu saya bagi per sub-sub bab yang ada di materi PPKN.
Nah, kemudian nanti dari hasil kelompok itu digabungkan jadi satu, terus nanti dibukukan, rencana seperti itu, Bapak. Ini baru proses, ada yang sudah setor, ada yang Oh, oke. Oke, terima kasih sharingnya, Bu Siti. Mungkin Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ditanyakan. Jadi mohon maaf saya tidak mengulas semuanya karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Banyak sebenarnya ini tentang infografis belum, tentang jadwal belum. Ya. Monggo. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin untuk penugasan nggih, Bu Tari. Ya, ke penugasan Pak. Ya, ke penugasan Pak. Biar nanti Bapak Ibu juga ada gambaran apa yang harus dilakukan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silahkan membuat media pembelajaran atau media yang berkaitan tentang dunia pendidikan ya. Yang digunakan di kelas atau medianya bebas, bisa berupa desain apa namanya tidak bergerak maupun yang bergerak. Desain apa? Tidak harus presentasi. Ya, presentasi juga boleh. Flyer boleh, infografis boleh. Kemudian juga boleh. Pokoknya yang berkaitan tentang kegiatan Bapak Ibu di sekolah, ini silakan nanti didesain. Nah, nanti sistem pengumpulan tugas yang sama seperti di tugas pertama kemarin. Nah, ini itu saya minta Bapak Ibu membuat produk yang betul-betul bermanfaat. Kenapa, Bu? Itu nanti buatnya hanya satu slide atau ya, harapan saya output kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Jadi yang betul Bapak Ibu butuhkan begitu. Misalnya Bapak Ibu untuk menyiapkan soal AKM gitu misalnya. Monggo silakan nanti didesain. Nah, nanti dalam prakteknya ketika ada kesulitan atau ada kendala, nanti bisa di-sharingkan dengan teman-teman atau dengan saya begitu. Jadi tujuan kegiatan ini selain Bapak Ibu menerima informasi seperti ini bisa diimplementasikan di sekolahnya. Jadi betul-betul bermanfaat. Ya, jadi tidak hanya berupa kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepingin, ya wes saya kepingin membuat presentasi kegiatan pembelajaran dengan Canva, monggo ya, sesuai dengan materi yang mau diajarkan. Ini feedback ya Bapak Ibu, suara saya ini. Enggak Pak. Enggak ya? Pak Didin. Oh. Iya, dalam. Ibu. Pertanyaan saya tadi, itu nanti buatnya misalnya kalau saya bikin komik itu cukup satu slide saja atau bagaimana? Kalau misalnya flyer kan cukup Ibu satu kan lembar. Rencananya Nah, ya. kalau misalnya itu saya slide ya. Ya saya manut kalau misalnya cukup satu lembar ya satu lembar aja.
Ya, intinya seperti ini, Bu. Mungkin nanti saya akan istilahnya membantu atau mendampingi Bapak Ibu dalam mengembangkan atau membuat media Bapak Ibu sekalian. Oh iya, mumpung saya ingat. Kalau itu nanti, saya kan ini lagi mengembangkan Ome itu tadi jadi buku ya Bapak. Cuman bukunya kan baru saya buat yang hard copy. Nah kalau misalnya nanti saya online dari komik tadi loh. Nah itu supaya bisa dinikmati banyak orang dengan cara yang murah, tidak harus beli. Kalau buku kan harus beli, Bapak. Kalau misalnya saya online kan bisa dibaca juga oleh siswa lain. Untuk sharingnya ya Ibu ya. Iya. Sebenarnya tadi untuk membagikannya kan ada banyak media. Oh gitu. Pokoknya kalau kita punya linknya, itu bisa kita taruh dimanapun. Ya. Oh gitu. Termasuk ya. yang disematkan tadi itu, mau ditaruh di blog juga bisa. Nggak kepikiran. Iya. Atau gimana? Karena online itu kan berupa dokumen ya. Iya. Dokumen. Biasanya berupa dokumen. Nah itu kalau nggak dicantumkan di web yang statis nggak bisa Ibu. Atau yang punya link begitu di-share di mana ya untuk share. Kayaknya yang paling praktis ya di web blog itu. Bisa disematkan begitu. Oke, mungkin seperti itu. Iya, baik. Ini sudah 9.31. Gimana Bu Tari, Pak Sofyan? Baik. Ini sudah 9.31. Kita akhiri atau Pripon Ustadz Sowan. Monggo, enggak apa-apa. Oh iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mustaina itu. Oh iya dah. Mana Pak? Di chat iya, ada Ibu satu. Mana Pak? Hanya permintaan Mas. Oh, permintaan. Iya, yang sini sinyalnya putus-putus. Nanti dilihat recordingnya aja ya. Nanti dilihat recordingnya aja ya. Oh, enggak bisa. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Bu. Baik, terima kasih, Bapak. Iya, Bapak. Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita malam hari ini ya. Seperti biasa Bapak Ibu, jika nanti di perjalanan Bapak Ibu terkendala, baik Bapak Ibu terkendala presensi dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia, nanti kami akan membantu Bapak menghubungi panitia, nanti kami akan membantu BapakBu. Pak Didi mohon izin. Ini ada yang reser satu. Bu Maya. Kita beri kesempatan ya. Maya silakan. Hanya tanya untuk tugas. Maya silakan. Pak Didin, ini misalnya tugas. Enggak apa-apa ya. Misalnya kan buat soal AKM itu misalnya soal. Suaranya putus-putus.
Oh, oke. Saya chat saja nggak apa-apa, nggih. Apa nggih? Oke, boleh. Sudah Pak di chat. Sudah Pak di chat. Tugas cuplikan saja. Hope itu apa? Stop Mas. Hope. Hope nggih. Stop Mas. Hope. Oh, stop. Hope kayak tukang parkir. Oke. Saged Ibu, saged Bu Maya. Oh, enggak apa-apa. Nggih, maksudnya hope itu enggak apa-apa. Untuk tugas cuplikan saja enggak apa-apa nggih. Saya buat soal AKM infografisnya saya ambilkan garis. Nggih, Ibu, silakan. Berarti nanti Ibu membuat media pendidikannya itu adalah membuat infografis yang di sampun. Ya, sudah Pak Didin? Ya, baik. Ibu. Ya, sudah Pak Didin. Baik Bapak Ibu, nanti kami dari panitia akan baik Bapak Ibu, nanti kami dari panitia akan posting kembali ya juga materi ya Pak Didin ya. Materi yang Vicon 2 ini nanti akan juga di materi ya Pak Didin. Baik, mari kita Vicon 2 kita dengan alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta, semoga nanti semuanya bisa dan tugas bisa lulus bersama-sama begitu ya. Bisa lulus bersama-sama begitu ya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam, selamat sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum Bu Ria. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali semuanya. Bu Widya. Mohon maaf jika tidak berkenan banyak tanya. Elizabeth. Mohon maaf nih Bapak Ibu jika banyak kesalahan. Bu Mustaina, terima kasih. Sri Wahina, selamat malam. Eli, selamat malam. Bu Eli, selamat beristirahat Bu Santi. Selamat ya Ibu. Selamat beristirahat Bu Santi, Bu Ahyani. Dalam Pak Didin. Kenapa Pak Didin? Pakai foto. Dalam. Belum. Kenapa Pak Didin? Banyak yang live. Diana, Bu Fariana, tutup semua kamera ini. Pak saya Giadi, screenshot ini. Pak Giadi, ya. Sip, Bu Nurjana gercep. Oh iya. Oke, monggo bisa Bu dilanjut. Nurjana Grup. gercep. Ya. Bu Nelly, Ini terima saya kasih. ya. Nggih, Pak, silakan.